Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir. Ya, dengan nikmatnya itulah kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mampu mengeluarkan kita dari zaman kezaliman menuju zaman keislaman. Baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu kemarin membahas tentang beradab secara Islami. Dan hari ini kita akan melanjutkan sama dengan beradab secara Islami juga, yaitu tentang adab bersin. Ya. Dalam pandangan Islam, bersin sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar terhindar dari dampak bibit penyakit. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan tuntunan kepada kita tentang adab bersin. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi disebutkan bahwa di saat hendak bersin Nabi SAW menutup mulutnya ya dengan tangan ataupun baju beliau. Ya. Tujuannya agar apa? Agar suara bersinnya tidak terlampau keras. Ya, itu adab dalam bersin. Sebaliknya dianjurkan setelah bersin untuk mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Misalnya adalah bersin, setelah bersin maka harus mengucapkan alhamdulillah karena bersin itu adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengucapkan hamdalah ada dua keutamaannya, dijelaskan oleh Sholeh Ahmad Asy-Syami dalam berakhlak dan beradab mulia. Yang pertama, ini merupakan rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, jika senantiasa mengingat Allah, tentu Allah pun akan sering mengingat kita ya dan menjaga kondisi tubuh kita. Selanjutnya, bila ada saudara atau teman kita yang mendoakan kita pada saat bersin, hendaknya ia membalas dengan ucapan doa apa? Doanya yahdikumullah wa yusilu balakum. Artinya, semoga Allah selalu memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Ya. Bagaimana bila seorang itu bersin tidak mengucapkan hamdalah? Ya. Bagaimana bila seorang yang bersin tidak mengucapkan hamdalah ketika bersin, tidak mengucapkan hamdalah? Ya. Sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berada di dekatnya tidak perlu mendoakannya, ya. Misalnya duduk dengan teman, tetapi bersin, akan tetapi tidak mengucapkan hamdalah. Teman di samping tidak usah mendoakan ya, karena tidak mengucapkan hamdalah, ya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika ada dua orang yang sedang bersin di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau hanya mendoakan satu orang saja, ya. Beliau mendoakan dan mengucapkan doa yarhamukallah kepada salah seorang saja. Kemudian di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa si fulan itu engkau mendoakannya dan kenapa saya tidak engkau doakan?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Dia tadi saya doakan karena mengucapkan hamdalah, sedangkan engkau tidak mengucapkan hamdalah." Ya. Hadis riwayat muttafaq alaih.
Ibnu Arabi saat menafsirkan hadis di atas menyatakan beliau itu mengucapkan doa kepada orang yang tidak mengucapkan hamdalah ketika bersin dan beliau tidak mengingatkannya untuk membaca hamdalah. Hal ini bertujuan sebagai hukuman baginya, ya. Rasulullah tadi tidak mendoakan si fulan yang satu karena si fulan ketika bersin tidak mengucapkan hamdalah, ya. Maka seperti yang Miss bilang bahwa bersin itu adalah sebuah nikmat dari Allah, ya. Sebab dengan sikapnya ia seolah tidak ingin mendapatkan berkah dari ucapan hamdalah, ya, sehingga ia pun tidak perlu diberi berkah doa bersinnya. Berarti dengan sikapnya itu, ya, dia telah lupa dengan nikmat Allah, ya, dengan nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya mengucapkan doa ketika bersin itu merupakan salah satu dari 6 hak, ya, 6 hak muslim atas muslim yang lain, ya. Apa saja sih hak muslim atas muslim yang lain? Yang pertama mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam kemudian ada orang yang mendengarkannya wajib menjawab salam, ya. Kemudian memenuhi undangan. Ketika ada undangan dari teman kita, kita wajib memenuhinya, kecuali ada uzur syar'i. Selanjutnya memberi nasihat, ya. Ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita sebagai teman, kita harus memberikan nasihat kepada teman kita. Itu tanda kita bersahabat karena Allah, ya. Kemudian mengucapkan hamdalah ketika mendengarkan orang yang bersin. Selanjutnya menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah bagi orang yang sudah meninggal, ya. Bila mana seorang itu bersin berulang-ulang atau lebih dari 3 kali, para ulama sepakat menyatakan bahwa berdasarkan petunjuk hadis itu menandakan orang tadi sedang terserang flu, ya. Sehingga doa yang diucapkan bukanlah lagi doa yang tadi, bukanlah lagi doa yahdikumullah atau yarhamukullah, tetapi doa bagi khusus untuk penyakit flu, ya. Doa tersebut ungkap Muhammad bin Ajalin mengharapkan semoga ia diberi kesembuhan, ya, dan kesehatan. Bukan lagi doa seperti doa yang orang bersin. Kalau bersinnya lebih dari 3 kali, itu berarti dia punya penyakit flu, ya. Jika ia bersin lebih dari 3 kali, maka ia berarti ia terserang flu, ya. Dan kamu tidak usah mendoakannya jika ia memang bersin lebih dari 3 kali, ya. Berarti ingat, kamu mendoakannya jika dia bersin kurang dari 3 kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu bukan lagi bersin, tetapi dia mengalami penyakit flu, ya. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.